Oke, sekarang di playlist ini kita bakal melakukan praktik full stack menggunakan JavaScript. Dan semua akan kita lakukan dengan cara yang tradisional, tapi ada beberapa fungsi yang memang bawaan dari modern atau versi modern, jadi pastikan teman-teman menggunakan browser yang terbaru. Dan buat teman-teman yang belum bisa ngoding sama sekali, tapi nyasar ke playlist ini, aku sarankan teman-teman belajar terlebih dahulu tentang apa itu HTML, CSS, JavaScript backend dasar, dan frontend dasar. Untuk DBMS-nya bisa ambil MySQL dasar 1 sama 2. Kemudian teman-teman juga harus paham dulu tentang konsep REST API. Dan semuanya itu udah ada di channel ini. Teman-teman tinggal cari aja di playlistnya. Karena di sini konteksnya adalah praktik. Jadi aku hanya menjelaskan yang belum aku jelaskan di video tutorial aja. Kalau misalkan udah pernah aku jelaskan, nggak akan aku jelaskan. Jadi pure blast kita hanya akan melakukan seolah-olah kayak simulasi gitulah. Kita ngoding bareng, nanti kita lihat hasilnya, outputnya bagaimana. Terus untuk environment-nya atau lokal setup-nya ya, teman-teman bisa siapkan Node.js-nya versi 22.14 atau selalu gunakan yang paling terbaru ya. Kalau memang tidak ada perubahan secara garis besar, kalau ada disamain nggak apa-apa. Begitu juga untuk kebutuhan lainnya, NPM, terus DBMS ada pilihannya di sini ada MariaDB sama MySQL. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Karena aku coba dua-duanya sama aja kelihatannya. Lalu kemudian silakan teman-teman siapkan lokal servernya, bisa menggunakan SAMPP atau WAM, atau Laragon, atau FlyEnv. Tapi kalau aku saranin teman-teman silakan gunakan antara SAMPP, WAM, sama Laragon aja. Kalau nggak biasa menggunakan FlyEnv, kayaknya nanti agak repot. Untuk yang Laragon, gunakan versi Laragon yang versi 6, karena versi 6 ke atas sudah berbayar. Kalau teman-teman mau menggunakan SAM atau WAM, silakan aja, nggak masalah. Dan pastikan teman-teman paham cara menggunakan SAM atau WAM-nya. Kemudian untuk kode editor, serah teman-teman mau menggunakan yang mana, tapi di sini aku menggunakan VS Code. Kalau teman-teman mau pakai kode editor yang lain, silakan aja. Kemudian Postman, karena kita di sini udah pasti akan bikin API ya, karena Node.js itu sangat-sangat tidak cocok kalau misalkan kita bikin kayak monolith di PHP. Kemudian ada database management, teman-teman bisa pakai dbeaver, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai PHP sama admin, silakan aja. Biasanya kalau pakai SAMPP atau WAM, PHP sama admin udah include ya. Dan di sini aku akan menggunakan dbeaver. Untuk browser, tadi udah dijelaskan di awal ya, selalu gunakan versi yang terbaru. Terserah teman-teman mau pakai browser apa aja. Nah, terus kurang lebih hasil akhir projectnya seperti ini. Ya, ini untuk halaman front end-nya. Ada resep apa aja. Jadi konteksnya di sini kita bakal coba bikin semacam resep yang mau kita simpen gitu ya. Jadi di sini bisa tambah resep, nanti muncul modal. Jadi kalau misalkan nggak ada yang diisi, dia akan keluar validasi ya. Bisa dilihat di sini udah wajib diisi. Kemudian nanti ketika datanya sudah terbuat, kita bisa lihat isi dari resepnya. Ya, penjelasannya apa, kemudian ada fotonya juga, kemudian ada cara buatnya juga. Nanti bisa kita edit, bisa kita hapus. Ini kalau kita hapus, nanti akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian untuk tabelnya, kita cuma punya satu tabel di sini, yaitu tabel resep ya. Simple aja. Karena kita hanya ingin menyimpan resep, nanti dia akan menyimpan data berupa cara buatnya, kemudian deskripsi, kemudian path folder untuk gambarnya nanti ditampilkan di halaman front end-nya. Kemudian biasanya ada created add sama updated add, supaya kita tahu kapan terakhir kali datanya diubah dan kapan dibuat. Jadi itu aja, silahkan teman-teman siapkan dulu environment-nya. Semua udah jelas, tinggal teman-teman download. Kalau udah bisa semua, silahkan teman-teman bikin 2 folder. Ya, aku saranin teman-teman bikin 2 folder terpisah untuk front end sama untuk back end. Untuk front end-nya, teman-teman taruh di file Laragon-nya, atau di file SAMPP atau di FlyEnv-nya lah. Pokoknya teman-teman taruh front end-nya di local server. Kemudian untuk back end-nya, itu teman-teman nggak perlu taruh di local server. Cukup nanti tinggal jalanin Node-demo-nya aja, sama Node.js-nya. Nanti tinggal si front end-nya nembak atau hit API yang sudah ada atau kita buat di back end-nya. Sesederhana itu. Jadi, struktur project-nya itu kurang lebih server to server ya. Jadi front end punya server, back end punya server. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bakal jadi ribet banget, jadi pastikan teman-teman memang sudah paham dan siap environment-nya. Karena kalau nanti sambil berjalan, malah teman-teman ribet sendiri. Kita bakal mulai bikin file HTML-nya di video selanjutnya.